putih. Oke, ini hari Minggu 16 November. Persiapan San Mori. Suasananya cerah nih. Aha. Oke, selamat pagi. Perjalanan kita mulai dari Rumah Ampenan menuju ke spot pemancingan yang mana ntar kita ya lihat. Yang jelas gak lagi kita ke Desert Point, kita cari spot baru. Langsung tekan. Oh iya, saat ini kita sudah meninggalkan kota Mataram sekitar jam 8 ya. Jadi cenderung sudah agak terik ini. Nah, kita langsung lurus ke pusat keramaian ini, Kota Gerung ya. Jadi nggak ngambil jalur truk seperti biasanya. Memang sengaja nyali jalur-jalur yang agak sepi dibanding yang biasanya. Dan mudah-mudahan sih kondisi cuaca tetap seperti ini, nggak ada mendung-mendung lagi. Gerung Utara. Banyak. Bukan maksudnya yang mana itu ayo nggak tahu. Ini sekitar sini juga banyak. Ada tutup ya. Ini rombongan ibu Mesir. Kita mampir ke Lembar dulu untuk sekedar beli nasi bungkus karena banyak yang tutup nih dari awal tadi kita cari. Terus sekarang gini mengarah ke Sekotong. Gas Sekotong atas. Tanjakan super ini aspal belepotan dulu ngawur ya. Kita udah minggir, dia mau nengah. Oke, selamat datang di desa Sekotong Tengah. Ini dari pertigaan. Kalau biasanya kita kanan, sekarang kita ambil kiri. Dan ini perjalanan kita kedua kali ya, setelah kurang lebih sebulan lalu kita sudah pernah jajal lokasi ini ya, karena untuk sekedar melihat lokasi pengembangan pariwisata. Sekarang kita mau fokus di spot mancing yang ada di sekitar mungkin mana ya, Maui kayaknya, lupa nama tempatnya, nanti kita lihat. Oke, masih jauh. Oke, ini lokasi tempat kita beristirahat kemarin. Nah, ini lembah sebelah kiri ini ya, pit stopnya. Cuman kita tetap lanjut. Masih jauh dari sini bro. Aduh, jalan rusak. Dadak ini aspal putus. Oke, kita mampir ke pit stop sementara dulu. Ini di lokasi sightseeing ya, yang cukup aneh ini. Ini ada gapura selamat datang hanya untuk ke lokasi ini. Tempat ngelihat ini apa namanya ini ya, Selfie Avenue-nya ini, lihat.
Selamat datang di tempat ini. Sekecil ini. Mana? Oke. Yuk kita lihat-lihat sebentar. Pegel juga pantat nih, karena memang semalam kurang tidur. Nanti jatuh, angkat dong, jangan lama-lama. Coba kita lihat-lihat dulu pemandangan dari ujung atas ini. Nah, ini dia. Jadi posisi pengamatan dari atas ini, tuh yang kita kemarin sebut cerita, itu adalah bagian dari Teluk Sepi. Keluar ke sana, nanti keluar dari ujung mulut teluk ada spot penyelaman ekstrim yang disebut dengan apa namanya itu kemarin, Magnet Point. Cukup banyak jauhnya. Nanti ada pulau karang di sana, disebut orang sini lebih apa ya, identiknya dengan menyebutnya Gili Setapang. Sementara kalau di peta luar itu disebut sebagai Pulau Sofia Lucia. Nah itu. Sementara papan yang depan itu sudah ada tulisan selamat jalan. Oke, kita lanjut lagi. Ini hanya sekedar mampir ala kadarnya aja, karena kemarin sudah hanya mengulas perjalanan kemarin. Nih, kita jalan cuman selamat jalan lagi katanya. Apa ini maksudnya ini? Ini pelang paling aneh ini. Gapura paling aneh ini. Masuk selamat datang, keluar selamat jalan. Ya ini. Itu namanya proyek maksa. Turunan. Dari sini masih desa Buwun Mas. Masuk Teluk Sepi. Ke depan lagi ada namanya Pengantap. Nah, dari Pengantap nanti baru tanjakan Bukit Torok dan sebagainya. Yuk lanjut. Ini jalan-jalan yang rosak ini. Rosak bin Rojak. Bin Rojali. Alhamdulillahnya itu. Ini efeknya berojol kita kalau di sini nih. Lihat aspalnya sampai jekidut ini. Enggak, ini tipis ini. Aspal tipis jelek, sementara yang lewat kendaraan berat. Kualitas aspalnya ya asli tapi palsu aspalnya. Ya begitu jadinya, tipis. Nah, kena banjir. Enggak, tanahnya kan gembur. Sudah telupas dia, bopeng. Oke, masih jauh. Ini Mas Bro, jalan belepotan juga, jalanan rujak ini. Allah, terlanjur kita Pak Haji. Mohon maklum. Oh, pulang ke rumahnya dia, enggak ke sini. Apa namanya ini? Masih Buwun Mas ya? Masih Buwun Mas. Dusu Bengkang. Bengkang. Nah. Bengkang apa Bengkang? Oke, sudah memasuki dusun Pengantap. Sapi-sapi dilepas begini. Kalau kecurian besar-besaran bingung. Oke, ini mulai ya, ujung Pengantap, tanjakan. Lupa apa, setelah tanjakan ini baru kita masuk Torok. Coba lihat dulu. Oh, hawanya enak ya, agak dingin, sejuk. Padahal panas sekitar sini. Jauh nanjak. Oke, ini kita sudah tiba di Torok Bay. Lumayan jauh ya kalau dari Pengantap tadi. Nah, spotnya kayaknya setelah launching baru, masih jauh lah.
Oke, turunan dari puncak Bukit Torok tadi. Ya, garis pantainya yang lumayan besar. Bentar, matikan dulu. Tanjakan. Ini resiko loh, lihat batu-batu longsor itu. Ini belah bukit ini dulu. Kurang. Nggak sekeren Sumbawa. Iya. Kalau kau ke sana terpukau. Oke. Ini sudah cukup ramai ya. Apa yang namanya ini? Sempiak ini. Side Resort. Pengembangannya sudah cukup banyak di sini nih. Masih masuknya wilayah sini ya. Sebentar, ini dia Mataram Penuja, Pantai Selengbana, Maun, Mawi, Kuta, Mandalika. Kanan, ini jalur utama maksudnya. Kemarin kita kemana sih? Hah? Oh ini. Sudah rame tapi pengembangannya. Ya, Selang Belana betul lah. Selang Belana sudah hampir mirip Kuta Jilid 2. Ya, belum terlalu padat, tapi ya kedepannya tempat ini bakal keren. Nah, ini suasana pasar tradisional masih ada ini ketemu. Aduh debunya. Nih, bule-bule belanja pisau. Selengbana. Oke, Mekarsari lurus, Lancing Mawi Kuta kanan. Mekarsari, oh desa kecil itu. Ini ya, ada perbaikan jembatan. Oh ini ke bawah banjir ini artinya waktu hujan. Jadi material tanahnya itu dari sana itu. Payah. Jadi kita balik lagi sekitar 3,5 kilo kelolosan ya. Karena saya tadinya berpikir kalau lokasi Pantai Taomang-Omang itu ada di setelah Lancing. Ternyata bukan, dia masih sekitar Selong Belana. Ini pasar-pasar Minggu, hari pasaran di sini, pasar tradisionalnya. Oke. Ini ya aktivitas orang-orang pedagang. Ini the power of emak-emak. Oke, pohon-pohonannya ayo. Mana ada? Tuh dong bayar kita beli makanan di sini. Ya begitu sudah. Oke ini ya. Jadi posisinya pantainya sudah tiba di sini. Pengelolaannya sih sudah kayaknya ada para pengelola lokal di sini. Pasirnya pasir putih seperti ini, hambarannya cukup besar. Cuman nggak tahu kita UL ini di mana cocoknya ini. Ini beberapa pohon ini sudah malah dikasih kayak semacam apa itu amben gitu ya, balai-balai, jadi bisa duduk di atas.
Kalau berlibur ke sini ya cocok. Itu liburan keluarga. Ini yang berpasangan malah banyak ini. Yuk kita cari lokasi di ujung dulu. Cari yang alami. Nggak ada bayar-bayaran gitu ya. Oke, sudah jalan sekitar berapa meter tadi ini? 200 meter. Airnya ketinggalan di motor. Kita balik dulu. Kasihan nanti nyonyanya ini. Tumben kita ajak. Tapi seneng dia. Jadi kalau mau ngajak keluarga, sekali lagi ya, pantainya cocok nih, keren. Apalagi waktu pagi tadi atau menjelang sore. Yo, ini balik nih. Balik. Nah, tambahan ulasan lagi ya. Jadi spot mancing di sini itu ada yang juluki begini. Spot yang nggak ada boncosnya. Jadi itu yang bikin kita penasaran. Tapi entah metode apa yang paling sering dipakai di sini. Kalau lihat orang-orang, kayaknya sih main pasiran, nah, atau mancing dasar gitu ya. Nah, kita mau tahu nih, apakah dengan UL di sini akan lebih juga manjur apa enggak? Itu nggak tahu. Kita akan coba. Sementara kalau jalan ke ujung sana itu bagus tempatnya. Cuman ada sepasang bule. Sementara kami ini sepasang lokal gini. Ini dah cari tempat di bawah sini, agak ada tempat teduh. Nih. Nggak bisa ya ditukar. Saya pikir bisa harus main 2 video ganda. Bentar ini. Oke, kita berteduh di sini. Nah, cukup di sini aja main-main lempar. Ini ya. Ada juga yang dipasangin bale-bale. Sementara kita mau makan dulu. Laparnya minta ampun. Bagaimana menunya? Oh, lumayan lah. Duh kan sedikit. Mestinya beli 3 tadi. Ya. Tuh, majuan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bungkusannya kecil. Berapaan ini tadi? Hah? Oh, pantesan. Kenapa enggak bilang 10? Nah, padahal kalau menunya enak. Caranya ngagi dikit kan. Ya karena 7.000 bagaimana? Nanti 10.000 takut kebanyakan. Anaknya sudah ngomong kalau kurang beli 3. Enak menurut saya. Makan dulu teman-teman. Panasnya. Oh, cukup lah. Jadi kalau bicara sekilas di depan sini lokasinya cukup bagus ya. Teluknya aman dan ada beberapa karamba usaha kecil-kecil di depan. Dan ada satu pulau kecil. Cuman enggak tahu namanya apa ya. Nanti kita selidiki di peta. Enggak tahu kayaknya. Untuk ayah. Hop dulu. Ini ya, suasananya lagi makan-makan begini. Rombongan sapi melintas nih. Nah, lihat. Serbu. Ya, rombongan kerbau. Tuh. Mo. Waduh, kita juga ikut kumpul kebo, saudara-saudara. Ya Allah. Aduh, banyak sekali para kerbau ini habis bermain kubangan lumpur. Oh, ini bapak koboinya. Wih, banyaknya. Oh, yang tadi nih kayaknya. Di parkiran tadi. Oke, teman-teman. Jadi kita akan sesuai dengan tujuan awal.
Kita nggak bawa umpan hidup apapun, semua serba lur yang buatan, nggak ada yang asli. Dan untuk pertama kita akan coba yang ini ya, sistem Carolina. Sekalipun entah ini, astaga itu hanyut itu, nggak ada pegangannya itu. Apa ini? Karamba, ada karamba hanyut ke pinggir. Tapi nggak tahu itu kalau tali jangkarnya masih artinya anu. Tapi kalau dia ngonong ke atas, Dia tuh hanyut kan, kayak. hanyut Coba ya. ya videoin. Bentar ya bro, ini ada kejadian tidak terduga. Nih kayaknya memang karambanya hanyut ini. Sudah sekitar jarak 40 meter dari pinggir pantai ini. Kalau dia sampai terhempas ke pinggir atau pemberatnya masih bisa ini nahan, nggak masalah. Tapi kalau ombak semakin dekat dorong, ya sudah dia bisa hancur berkepeng-kepeng di pinggir ini. Banyak uang melayang itu, lumayan juga. Oke, kita persiapan ini ya, praktisnya kalau cuman ya nggak tahu. Mudah-mudahan si ikannya di sini belum pinter. Ini sudah siap nih, teman-teman. Kita bekerja sekarang. Oke. Dan aksi lecut-lecut joran dimulai. Kondisi perairan terlihat cukup bening dan bagus ya. Cuman ya permasalahannya ombak yang di pinggirnya juga lumayan keras. Cuman ya tetap apapun nama lokasinya kita coba. Dan ini sudah berkali-kali ya keliling kiri kanan kayak setrika. Sudah? Oke teman-teman, ini sudah tiba di pajokan batu-batu ini. Tadi ketemu satu pemancing, kita tanya dia pakai umpan apa, udah. Sementara kita UL, nah kita menyesuaikan, mudah-mudahan ada di celah-celah batu yang karang ini, cadas ini. Oke gitu, biar kameramen diem di tempat itu. Tahu-tahu nanti dia ini gerombolan penyuka. Oke teman-teman, baru kita coba ternyata nyangkut. Repot ini. Di samping juga lokasinya ini batu cadas, terus banyak teritip. Jadi resikonya nanti di mata kail ini ya rantas dia ya. Jadi enggak tahu ini gimana ini cocoknya nih. Belum ada sambaran, tapi kemungkinan kalau lihat dari pemancing yang awal kita tanya, kemungkinan mereka ya pakai main pancing dasaran dengan umpan udang atau apapun ya. Artinya tetap dengan umpan alami, baik kondisi hidup maupun mati. Sementara kita ini apa? Belum bisa. Dan untuk sekian kalinya saya kembali ke posisi tubiran batu ini ya, untuk sekedar mencoba beberapa luang strike, tapi nggak kunjung ada sambaran. Nah dari batu ini akhirnya saya coba mengarah ke arah pantai lagi, menyusur pinggir-pinggir sini ya, karena ternyata peluang ombaknya yang menghantam di bagian tembok-tembok dinding ini batu cadas itu sudah mulai besar. Jadi semakin menyulitkan untuk dilakukan ini teknik ultralight.
Dan di posisi sana saya juga sudah mulai bertukar aneka jenis lure ya, yang dari tadinya sabiki sama soft lure lalu ganti lagi pakai apa itu metal jig, malah hilang itu. Ya lagi-lagi boncos dan boncos. Sangat susah sekali sambaran di sini. Kemungkinan memang beda teknik yang harus diterapkan. Oke, ini jam 12:08 ya. Nih, kita lagi berteduh. Rupanya ada kegiatan bule tamu untuk fotografer. Tuh, modelnya di batu-batu itu. Ini fotografernya 1, 2, 3, 4. Ini kegiatan fotografi. Modelnya orang mana ini? Mungkin Brazil ya. Temanis kecil. Oke, teman-teman, sekedar membahas peluang memancing di sini. Sepertinya sih tadi ya sudah dicoba dengan umpan soft lure Carolina, nggak nyamber. Terus apa lagi? Umpan sabiki gak nyamber juga. Lalu ada metal jig coba gak nyamber, ujung-ujungnya nyangkut. Nah, kebuang sudah ujung. Dan entah ini bagaimana, kebetulan di belakang sini ada muara kecil. Seandainya di situ ada kerongan yang apa itu ya, terjebak dia pada saat air nyambung air laut dengan sungai, kemungkinan sih bisa kita pancing. Cuman ya itu, ini masih panas, berat juga kalau kita jalan ini, dehidrasi. Sementara cadangan air kita bawa sedikit. Hiburannya ya ini tadi ya, si tamu yang foto-foto ini. Sementara pemancing lain tadi ada 3 orang, nggak tahu dari mana. Mereka naik ke atas batu sana. Sepertinya sih mainnya juga teknik seperti UL, tapi kalau lihat perangkatnya yang joran kaku begitu ya kemungkinan main dasaran juga. Dan belum terjadi strike. Dan 1 orang yang ada di sebelumnya di sana sudah kusuk dari tadi dia mancing, tidak ada gelagat strike juga. Jadi seperti apa ya, pendapat bilangnya ini spot yang nggak ada boncosnya gitu ya, belum tentu, karena bagaimanapun kondisi air itu bisa mempengaruhi situasinya ikan makan, apalagi enggak ada jam-jam tertentunya. Mungkin juga jenis-jenis pakannya yang lebih disukain apa, ya itu tergantung lagi. Dan satu lagi, tergantung rezekinya. Angler itu masing-masing bisa beda, karena biasanya ada satu tempat yang satu plungyut gitu ya, samber-samber, sebelahnya ngaplu. Itu sudah umum. Oke, kita lanjut, panas, berteduh dulu. Oke, coba ini sekedar komentar ya. Kita pergi dari ujung sana sampai ujung sana, oleh asisten ini diambil secara video jauh jaraknya, obyeknya kita kecil, sudah gitu goyang. Sangat susah itu. Padahal kan menariknya kalau kita hehok itu baru goyang, itu baru cocok kan gitu. Oke, demikian, hehok dulu ya. Ngapain lagi nih bule ini? Ini fotografer profesional atau amatir atau kelas fotografi, nggak jelas juga ya. Main-main di pantai, terus siapa dosen pembimbingnya, siapa itu nggak jelas juga. Oke teman-teman, kita mau menuntaskan mancing tapi kok panasnya ini minta ampun. Nggak mancing, kita sudah di sini. Putus lagi. Nah. Ini mau pasang shock leader dulu. Shock leader kok jadi belepotan di wadahnya, ini juga aneh nih. Main 80 cm aja cukup.
Nah ini lagi ngelokor begini. Mana ini tidak jelas. Mereknya Sutra. Nah. Kayak merek Yuk pasang dulu. Oke, balik lagi. Sekarang sudah 12.43. Sudah kita coba berulang-ulang. Ternyata responnya nggak ada sama sekali. Panasan, capek juga lumayan. Nah, jadi kita putuskan balik lagi. Ya kontennya kali ini mancingnya jadi selingan. Ya yang jadi utamanya tetap motovlog atau motoring gitu ya. Sunmori, Sunday Morning Riding. Oke, demikian kita balik lagi. Karena ini permaisurinya ini enggak betah di sini. Gimana dia ini? Sampai jilbabnya kebalik. Oke, jadi ini tiket motor masuk pantai Tomang-Omang. Jadi apa ini ya? KUP ini apa? Kelompok Usaha Bersama Puncak Gili Lawang Sejahtera. Kok Gili Lawang tadinya? Makanya saya bingung. Ini ada stempelnya. Tiketnya 10.000. Ini atas nama Bapak Lalu Marwan, Lalu Mengetahui Hamzan dan Rusman. Ya entah kenapa dengan porcap KUB ini ya. Saya sih bayanginnya di sini tadi ada kelompok semacam Pok Darwis atau Pok Wasmas semacam itu. Ya Pok Darwis lah paling enggak, kelompok sadar wisata. Tapi ini ternyata beda, KUB ini kelompok usaha bersama. Apa memang ini sah dan legal secara kalau diterapkan begitu? Coba komentar. Oke ya, ini tadi. Jadi kalau kita lihat dari peta gitu ya, peta citra Google Map, sini akan kelihatan nanti ada. Kita juga masih bingung apa ini teluk dari sungai-sungai yang kering karena dia musim kemarau begini ya. Nah kalau penghujan dia banyak airnya, debit airnya langsung nyambung ke laut. Kita nggak paham nih, airnya coklat begini. Tapi seandainya ini sudah nyambung ke air laut pun bisa jadi kelompok kerongan banyak di sini. Mestinya juga bisa dipancing. Tapi umpannya tentu saja nggak bisa yang umpan-umpan ini, lebih baik dipakai umpan hidup. Oke ya, umpan yang bisa nyala hidup gitu. Ini rasanya kita jalan di gurun pasir ini. Lihat ini, mitra saya yang sebelah ini sudah nyala hidup juga dia. Gimana? Nyala hidup? Entah. Oh enggak dia. Panasnya luar biasa. Pemancing kita lihat ya di depan sudah pada ngumpul. Nah ini sudah mulai ngumpul. Sudah terpancang ada 3 joran pasiran. Tapi apakah sudah dapat juga belum tahu. Jadi mainnya ini biasanya lempar jauh. Main paling minim di joran 360. Pakai umpan hidup atau mati, yang jelas umpan kan bukan ikan buatan ya. Bukan umpan buatan. Udang mati pun bisa. Tinggal lempar, kasih keliningan bunyi ya sudah. Tapi kita sudah lama nggak main teknik ini. Oh ada umpannya, beli cumi dia. Yuk balik. Oke, kita sudah keluar dari pantai Tomang-Omang. Jadi ya belum bisa memenuhi apa ya, penasarannya sih belum. Ini baru kenal habitatnya baru sekali begini ya, belum tentu kita bisa kenal karakternya, harus berkali-kali ya. Repotnya ini jauh ya. Beda dengan kalau kita di desert. Karena terhitung desert itu sudah kita mulai jelajahi dari tahun 2010-an ya, sudah hampir cukup lama. Jadi wajar kalau di sana sudah cukup kita kenal daripada tempat-tempat yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan. Tapi ya daripada nggak dibikin penasaran terus kan lokasinya seperti apa, ya sudah kita ke sini. Tapi ya secara landscape landscape daratannya cukup lah kalau sekedar untuk tongkrongan,
Lokasinya juga sudah tertata bagus dan kayaknya juga di sana disediakan camping ground kalau untuk yang mau bermalam gitu ya. Nah, jenis makanan yang disajikan sih belum tahu karena kita nggak nyoba tadi. Ini budget ketat ini, jadi kita meminimalisir pengeluaran ini bulan-bulan ini. Nah, jadi ini sekarang kita balik ke jalan besar tadi. Oke, kita sekarang jadi balik ke arah datang tadi ya. Mau ke arah Simpang 3 yang ada di mana tadi namanya itu dusunnya. Yang nanti dia tembus ke Penujak Batujai. Nah, kita akan lihat ke sana. Karena kalau jalur ke Via Kute sama aja, nanti ujung-ujungnya kita muter jauh. Kita mau lihat seberapa jaraknya. Yuk, sebentar nanti di depan. Ini masih desa Selong Belana. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk kawasan Mangkung. Tadi sih agak bingung ya, karena tadinya kita mau nyari jalan pecahan yang di awal sana, tapi kayaknya ini ada satu tikungan yang kita salah masuk ke arah kanan. Ya, ini justru lebih dekat. Dari Mangkung ini nanti mengarah ke Peraya. Dulu pernah kesini tapi ya sudah terlalu lama sekali, tahun 93-an kalau tidak salah. Nah, sekarang tumben kita telusuri lagi jalan ini. Tembusnya nanti ke sekitar Batujai. Di beberapa kawasan ini juga tadi ada beberapa embung-embung kecil gitu ya, sebagai kawasan bank air untuk pengairan irigasi kawasan yang di sini. Yang notabene memang kawasan kering. Bentar, hasil peta kita belum tahu berapa jarak ke Kota Peraya. Oke, baru saja lewat wilayah pusat keramaiannya, pusat ekonominya Mangkung. Selamat datang di apa itu? Apa namanya sini? Bonder. Apa itu? Oke, jadi ini masuk wilayah Peraya Barat ya. Jalannya masih jalan raya Selong Belana. Sepertinya memang ini yang mengarah langsung ke wilayah Penujak Batujai. Semakin mendekat ke arah tengah. Ya, kondisi cuacanya di sini cenderung mulai menjelang mendung. Sementara di wilayah barat masih terang. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Karena ini masih Bonder. Ini ya, karena kita nggak ada kuota untuk akses terangan pasang listrik ini. Nggak ada kuota untuk internet. Jadi untuk pengetahuan jarak dari sini, dari Mangkung tadi ke apa itu Batujai, nggak bisa tahu aku rasanya. Itu pohonnya kembar nih. Kayaknya sebentar lagi dah. Oke, ini sudah di wilayah Penujak. Ini ya, kayak ini Koramil, Peraya Barat, Penujak. Nanti langsung tembus artinya ke jalan bypass Bil. Tinggal kita ke Peraya, mau cari ke ini warung sederhana, mau cari minuman kelapa. Oh, sudah dekat ternyata saudara-saudara. Ini kan yelangan dia. Aduh, gembe ya. Ini dengan aran dia jalan bypass Bil. Gembe ke sulit lalu. Baitan langan. Iya. Ayo muter kita. Langsung Peraya.
sih sudah hafal mati kita. Oke, sekitar berapa ya? 7 km menuju ke Praia. Ini kita ada di Batu Jai ya, desa. Ini ketutup ini. Coba nyebrang dari rumah-rumah belakang ini sudah ada bendungannya, lokasi genangan airnya dari bendungan yang cukup besar, luas sekali. Sampai tidak enak kita ngomong ini, haus. Ini bendungannya ya. Lihat, laba-labanya di tiang listrik. Laba-laba banyak sekali. Nih, daerah wetlandnya ini. Ini tuh tempat nasi puyung yang katanya Riko itu. Di pojok sini. Ini dah. Nih kiri. Bukan ini nasi. 12.000. Ya. Mau nyoba? Sekarang Praia, pusat kota Praia kanan, kiri kita ke arah apa namanya itu? Daerah Puyung ya. Pusat pemerintahan sebelah kanan, tapi nanti di sebelah depan juga masih ada juga. Terutama untuk kantor bupatinya. Nah ini sebelah kanan pusat pemerintahan untuk kantor bupatinya. Tahu apa ini belum selesai. Oke teman-teman, sudah jam 2:08, istirahat di Jonggat ini. Kita mau nikmati es campur dulu yang kita beli tadi ya, di dekat Puyung sana. Yuk minum-minum yang segar dulu. Oke, sudah di Kediri. Panas semakin terik, makanya semakin kita ke barat ini semakin panas. Padahal tadi di Praia lumayan cuacanya mendung ya. Aduh, berbolak balik. Oke, sudah masuk di Kota Mataram, tapi kita lewat arah mana tadi, Labu Api ya.
Teriknya luar biasa. Berapa kilometer lagi? Teman-teman sekalian, dengan berakhirnya perjalanan ini tiba di kota tua Ampenan, maka berakhir pula perjalanan trip San Mori kita yang kita lakukan hari ini. Semoga kita ketemu dalam kesempatan mendatang, dan terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan tiba di rumah dengan selamat. Ini yang di belakang namanya Selamat.